Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, musibah ekonomi, musibah sakit ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa disebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam manajemen rumah sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam perlindungan Allah, penjagaan Allah siang malam 24 jam. Karena akhir-akhir ini saya melihat banyak sekali cobaan di samping ekonomi, juga akhirnya cobaan kepada rumah tangga. Banyak yang telepon saya tentang rumah tangga. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijaga rumah tangga kita dari hal-hal yang tidak baik, sahabat Pusaka Jawa. Oke, sahabat Pusaka Jawa, masih bersama dengan guest star saya Mas Alif. Semoga Mas Alif dan keluarga diberikan perlindungan Allah dari segala macam gangguan baik dohir maupun batin. Wis gitu aja wis, biar Mas Alif yang menafsirkan sendiri. Ya, bukan bojone nonton ya. Ndak Mas Alif orang kait wadon maning. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka berdapur tombak yang cukup istimewa, sahabat Pusaka Jawa ya. Tombaknya bagus ya, tapi kita ambil bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah warongko seken ya, warongko Madurana. Kenapa diciptakan warongko seperti ini? Agar mudah dibawa-bawa di dalam tas. Kalau pakai landian yang panjang kan ya nggak bisa dibawa. Kalau ini kan seperti halnya tongkat komando. Kalau tongkat komando agak panjang lagi. Nah ini kan bisa ditaruh di tas, disakukan. Dengan harapan tuah atau yoni dari tombak ini bisa mengikuti si pemiliknya. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah tombak ini harus dibawa-bawa ataukah tidak? Kan nanti nunggu dulu ditayu. Tapi seumpamanya ternyata tombak ini bisa ditinggal tanpa harus dibawa, lebih bagus. Harus dibawa ya sangat bagus. Gitu artinya powernya lebih dekat ya kan, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusaka jenis tombak apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini jenis tombaknya cukup istimewa, sahabat Pusaka Jawa. Ya, ini pamornya full dan ini kalau menurut saya jelas ini garap-garap istimewa, garap dalam. Kenapa? Dari garapnya pun sangat teliti. Ya, di bagian metuk sini ini ada ukiran seperti kembang Wijaya Kusuma atau kembang yang di orang Buddha, kembang apa? Teratai. Kembang teratai, sahabat Pusaka Jawa ini nih. Dan ini metuknya iras. Besinya full, pamornya full bilah. Ini warangan lama, sahabat Pusaka Jawa. Pamornya ini lebih ke arah Wasuta. Ya. Ini di sini ada teratainya. Dan metuknya ini ikutnya metuk sumsun. Ada double nih. 1, 2. Ya kan? Ini metuk sumsun namanya, double. Dan biasanya untuk keris-keris yang metuk sumsun begini tergolong keris yang istimewa. Keris tombak kok keris. Kalau kita melihat dari ricikannya, dari bawah ke sini kecil, kemudian ke tengahnya seperti ketupat segi 4, ini adalah, kemudian di tengahnya ini memakai odo-odo, ini adalah tombak Ron Andong, sahabat Pusaka Jawa. Ya, kita cermati dulu apakah ada pamor yang lainnya. Oke. Dan besinya ini hitam keabu-abuan, sahabat Pusaka Jawa ya, hitam keabu-abuan. Silakan Mas. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, mudah-mudahan di dalam pusaka itu
ada tetangga sebelahnya ataukah energi saja? Nanti saya akan kupas lebih dalam dan saya lebih senang mengupas tentang sisi sejarahnya. Apakah dia mempunyai sejarah yang panjang? Ya, sahabat Pusaka Jawa, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang tetangga sebelah, tentunya tetangga sebelah itu erat kaitannya dengan doa dan harapan dari sang empu yang mengisi pusaka itu. Ya, kadang dilambangkan dengan pamor. Di sini adalah pamor Wasuta. Wasuta melambangkan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor Wasuta itu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Nanti biasanya tetangga sebelahnya pun nggak jauh-jauh beda dari situ, ya. Ataupun nanti punya nilai plus tersendiri, karena yang namanya tetangga sebelah manusia kan tidak cuma mempunyai skill satu biasanya, seperti itu. Dan Wasuta juga untuk ketentraman keluarga, ya, agar dimudahkan mencari rezeki dan juga untuk ketentraman keluarga. Apakah benar makna filosofi dari pamor itu dan dengan hasil tayuhan yang nanti Mas Alip ini? Mas Alip ada tetangga sebelahnya tidak, Mas? Ada. Oke. Energinya malah kuat, masih asli natural, Masih bawaan masih bawaan berpusat. Kalaupun ada di sini itu berarti energi tempelan susulan. Oke. Ada pusat di bagus ini. di ini ya, di metuknya berarti. Tadi Mas Alip menunjukkannya metuk. Berarti energinya di situ ya, di metuk. Oke, Mas Alip. Ini jenisnya laki-laki atau perempuan? Silakan Mas Alip. Jadi kita harus detail spesifikasinya. Tak kenal maka tak sayang. Setelah tahu nanti ditanyakan agamanya. Jenisnya ini berarti kalau untuk KTP-nya dia perempuan. Oke, jenis kelaminnya. KTP-nya ya perempuan. Terus Perempuan. Cuma kan perempuan yang di golongan sana dengan kita kan bentuknya beda. iya. Mungkin sama-sama cantiknya, rambutnya sama, pakainya sama, tapi untuk kakinya dia nggak ada kaki, kayak Terus, nyatu, kakinya nyatu ini. Terus kayak apa coba? Nah, ada ebek-ebek apa ya? Putri Duyung. Kayak putih duyung, tapi bukan putih duyung, bukan. Ini bukan putih duyung. Ya, putih duyung. Duyung itu badan separuh sini, separuhnya ikan. Ya pada ikan enggak? Karena Cantik enggak? Ya jangan. Kalau mereka sih mau nampil cantik boleh, mau nampil bertaring juga boleh. Tapi nanya, cantikan mana dengan saya gitu. Oh, ya cantikan inilah mermaid. Kalau orang bahasa itu mermaid. Jadi memang begini sahabat Pusaka Jawa. Jenis-jenis tetangga sebelah banyak, ada yang menyerupai kadal, cicak, ular. Tapi dia ikannya itu kalau menurut jenengan ya ikan tapi dia ikan yang bersisik halus ini, kayak ada sisik ular itu kayak ular kembang ya, sanca kembang, tapi arahnya halus. Iya. Bukan sisik tapi kayak bentuk kulitnya, coraknya seperti betul. itu. Oke, berarti ini perempuan. Coba didetailkan lagi, dia berperawakan seperti apa? Apakah dia kuning langsat, putih, hitam, terus kemudian pakaiannya apa? Ke atasnya biasanya rambutnya panjang. Oke, rambutnya panjang biasanya segini. Rambutnya panjang, dia pakai kayak namanya kayak dia giwang yang ada ini. Oh, yang di sini yang di telinga. Sahabat Pusaka giwang itu yang di telinga yang ke atas begini. Biasanya kalau untuk yang kelas-kelas giwang begitu itu bukan kelas yang di bawah yang saya tahu. Dia berasal dari Laut Selatan. Oke, berarti korelasinya nggak jauh beda sampai ke sana. Oke, saya tahu. Laut Selatan. Terus namanya? Dia sangat mengagumi dirinya sendiri. Oh iya. Dia cantik. Iya, namanya Dewi Sekarwangi. Oke, Dewi Sekarwangi dari Pantai Selatan. Wujudnya tadi dia berwujud bukan ular ya jenisnya. Kalau untuk ininya kayak ular, sisik-sisiknya, coraknya, tapi di bawahnya ikan. Iya. Kalau tangan sih ada tangan. Iya, memang banyak panjang. Iya, rambutnya panjang. Jadi lebih ke arah Putri Duyung ini, mermaid. Ya. Walaupun coraknya seperti kalau ikan kan mungkin ada yang besar-besar, sisiknya. Kalau ini lembut. Oke, berarti iwak wader. Sisiknya lembut-lembut. Dia itu dulunya itu dan seringnya awal digunakan di kerajaan daerah Sunda yang agak dekat dengan pesisir pantai selatan. Kerajaan apa itu namanya? Pajajaran juga dekat lah, nggak jauh Pajajaran juga, ya kan? Dia sengaja di
ditempatkan oleh si empu Oh, berdasarkan dari pemesannya siapa itu? Pangeran Antaraja. Oh, Anta berarti Antarejo. Antarejo. anta kamu raja ini. Antaraja. Oke, Antara. Jadi memang nama pewayangan gitu. Antasena. Ada. Antarejo, Ontorejo. Nek Ontorejo bisa. Itu kan biasa ada Anantaboga, Antaboga, nama itu apa? Nama naga, nama pewayangan, nama besar. Tapi lebih banyak digunakan ke arah pribadi. Jadi makanya saya bilang ini pusaka garapnya garap dalam, Mas. Makanya wajar kalau pemesannya adalah pangeran ya kan, karena dilihat dari garapnya, terus dari metuknya, terus dari yang lainnya ini garap dalam bahasanya garap keraton, Mas. Gitu. Ternyata memang setelah ditangguh dari awal kan saya bilang ini tombak ini garapnya garap bagus, garap dalam ini. Itu nek mobil ya mobil Mercy. Seperti itu. Nah, itu tuahnya untuk apa, Mas? Coba. Waktu awal dipesan oleh pangeran ini adalah arahnya untuk menjaga dan pengasihan ya. Untuk pengasihan, oke. Nah ini tapi kuatnya di sisi pengasihan ini. Oke, terus ada tuah yang lain. Biasanya sahabat pusaka Jawa yang saya tahu ya, tadi namanya siapa? Sekarwangi ya. Dewi Sekarwangi apa Sekarwangi saja? Dewi Sekarwangi. Dewi Sekarwangi. Biasanya dari pihak selatan itu ACDC sahabat pusaka Jawa, tapi nggak tahu coba apakah bisa ada buat perlindungannya atau tidak. Buat penjagaan. Penjagaan ada. Itu penjagaan dari mana? Dari segi bangsa haluskah atau baik dari dua-duanya manusia dan ini dulunya pangeran ini pendiam. Terus dia diberi tugas kayak diberi kedudukan menjaga dan untuk kewibawaan di arahnya lebih banyak ke tapi pengasihan kasih. Iya. Bahasa saya pengasihan dengan kasih beda nggak ini? Iya, agar orang banyak menyayangi, Mas. Ya, kayak gitu loh. Kalau Jadi, dia pendiam sih. Jadi kadang orang butuh satu bentuk pengasihan ketika dia kemana-mana pun bisa diterima oleh banyak orang. Ya, betul. Itu tidak wah orang ini mah. Tuh, terus kedua dia pernah ya di zaman sekarang berarti dia itu sebenarnya jago dalam lobby nih. Pangeran Antaraja. Nah ya wajar, jadi cocok untuk lobby level A. Betul. Gitu ya kan, untuk lobby begitu kita ngobrol mereka tersimpatik dengan kita, akhirnya kan ke bawah. Berarti gimana? Ini kan tadi kan dia menceritakan ke pemiliknya. Iya. Dia malah orang kabeh ngerti aku gitu. Apa? Katakan kalau bahasa kita berarti si Sekarwangi ini nggak kepingin tahu saya. Gitu. Iya, coba digali lebih dalam. Mumpung menawarkan diri. Nggak apa-apa. Coba dia posisinya di pantai selatan sebagai apa? Iya, karena kita nanya dia sendiri yang membuka, ya kan? Udah dijelaskan tadi tuh, naik kedudukanku ya, wong aku ya pakai seperti inilah, ini tasetnya pakainya seperti ini ya, aku ya orang bawahan ya. Oke, dia level up. Oke. Iya, wis ayo. Ya, jadi memang ada beberapa jenis ya, namanya perempuan pasti pengen dipuji. Ini aleman ya. Nek dipuji seneng ya. Nah, dia nyampe saat ini itu masih nyambung dengan selatan. Oke, masih connect. Nyambungnya dalam hal apa coba ditanyakan? Nah, nyambungnya dalam urusan apakah? Dia kalau ada event acara di kerajaan sana, pantai selatan, dia masih terhubung, masih diundang, berarti masih aktif. Betul. Walaupun dia menempat di bilah pusaka. Ya, oke, siap. Oke. Dia ada punya saudara enggak? Nawangsih kah? Apa Nawangsari? Aja takon-takon liyane aku bae. Belum ditakoni sedulure. Oke. Coba cara buat mendetek, cara memakai dia bagaimana? Cara memakai pusaka ini bagaimana?
Ya dong. Misal aku aja dianggap wadon ora bisa apa-apa. Oke. Jangan menganggap saya Metu ini galake ya. perempuan nggak bisa apa-apa. Iya, metu galake Perempuan ya. saya ini di sana jabatan saya itu Ada ada. punya kekuasaan, Hmm, ada power. dia pun bisa galak, bisa Iya, galak. tahu bangsa Nah. seperti ini tahu. Dia itu bisa menjaga. Dari hal apa coba? Coba tanyain Nawang, siapa nama tadi? Kalau dalam Sekarwangi. menjaga itu dengan ditaruh di tempatnya aja atau di bawah orangnya aja itu udah mau menjagakan Oh gitu. dari segala sesuatu yang sekiranya akan mencelakai dari si pemilik. Berarti double dari manusia dan dari bangsa tetangga sebelah. Kalau tetangga sebelah otomatis. Nah, ini Kenapa tuh? Iya. Dia suka dengan sosok laki-laki entah dari golongan kita atau dari golongan sana yang berparas rupawan. Kayak siapa? Kayak Mas Alif apa kayak Mas Oo, tanyain gitu. Kayak siapa ya? Iya kayak siapa gitu. Milih senengnya kayak siapa? Kayak saya apa kayak Mas Oo gitu. Sing ngono kabeh aku gelem melu. Berarti kagak kabeh Mas Alif gagah, aku gagah. Aku wis di bojo, Siapa? wis dua anak. Heeh. Moh. Untuk Nah, ini kalau dipegang seorang laki-laki terus tahu cara menggunakannya, merawatnya, ini bisa ini untuk menarik bahasanya apa? Nek kasarannya ben seneng ngene kuwi. melet. Berat kasar, Mas. Ini demen lah Iya, ngomongin. wis udah demen wis. Agar dia tertarik dengan kita wis gitu. Iya. Caranya bagaimana caranya, Mas? Caranya itu berarti dibuka dari ininya Sarung. ya, sarungnya. Warungnya. Terus dilihat sambil bayangkan yang akan Dituju. dituju. Heeh. Terus ya sebut namanya, bayangkan. Sebut namanya si Dewi Sekarwangi orangnya yang dituju terus. Ya, Heeh. sebut itu. Ya wis karo seakan-akan melihat terus mesam gitu. Jadi gini sahabat Pusaka Jawa, kalau dijabarkan ini kan pengasihan. Untuk tender pun bisa. Kita tender nih, tender proyek ya. Tender proyek ternyata kan yang ikut banyak. Bensin yang pemegang tendernya kita simpati sama kita. Kita tinggal Ya, dari kan ini sini. bagian dari melobi. Oh iya ya si Antaro Iya, itu memang ini. orang tukang lobby ya. Betul. Nah ini pusakanya. Jadi terus kedua, adakah perawatan khusus untuk Dewi Sekarwangi? Apakah pakai kembang telon, apa pakai Dunkin Donat atau KFC apa McD? Enak ya. Kalau untuk perawatan sih disimpulkan ya simpel aja, dia suka wangi-wangi. Suka wangi-wangi, terus taruh di tempat yang tinggi. Misalkan kayak kalau kita rumah berarti di tembok lah. Tidak mau di tempat yang di bawah. Ya. Artinya pengen Betul, dimuliakan. dia pengen dipuja-pujanya ini. Iya. Jadi saya tahu kalau untuk golongan ke selatan saya tahu karakternya sahabat Pusaka Jawa karena saya mulai hubungan sama selatan itu dari tahun Kalau untuk makan dia ini sih kalau ada acara dari bersinggungan, bukan berhubungan, bersinggungan. dari golongan kita, Mm-mm. acara ini apa larung lah itu kan. Iya, sedekah laut. Iya, dia pun menikmati ikut juga. Ikut makan ya. Iya, ikut. Tuh sahabat Pusaka Jawa, jadi bangsa tetangga Masih sebelah. nyambung sampai sekarang ini. Kalau ada laut-laut dia pun dapat larutan Oh iya, kuku, dapat jatah wong aku ya. anak jabatannya. Pimpinannya, Oh, lumayan ini Bu. Saya bilang ini pusakanya istimewa. Ini kan hampir sama dengan pusakanya yang dulu itu yang Singosari. Cuman kalau dari lebih garap metupnya, ini udah ketahuan ini garap-garap dalam sama pusaka Jawa. Ini sepuh. Ya, seperti itu. Oke, berarti ini dari konektivitasnya ke sana. Biasanya kalau untuk selatan kalau kita bisa intent lebih dalam, ngokrecekin gelem bruk-brukna. Artinya bukan ngebrukna banda, artinya dia bisa totalitas bantu pekerjaan kita biar gampang. Karena bangsa selatan kan lebih seneng. Oh, kayaknya pengalaman Mas dengan kayak penyampaiannya kok kayak udah ada sesuatu Kan ini. dibilang saya itu bersinggungan dengan selatan itu sekitar tahun 2000-an. Waktu itu di daerah Brebes di Songgom sana itu mau membebaskan lahan untuk bikin pondok pesantren.
tapi di situ dikuasai oleh pihak selatan. Di situ kita bersinggungan, gelut-gelutan kalau yang selatan. Kalau dia tahu nama saya aslinya mungkin tahu, karena mereka manggilnya nama asli saya, bukan Mas Oo, bukan. Oke ya, nama KTP saya. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya ini besinya cukup tua sahabat, besinya juga lipatan besinya jelas ya. Ini menurut saya juga memang ini garapnya garap dalam, karena di sini ada semacam teratai di sini di metuknya ya. Kemudian ya ini belum saya kasih minyak, ini warangan lama sahabat Pusaka Jawa. Ternyata isoterinya adalah dari selatan, dan ternyata dulu ini yang pesen adalah Pangeran Wajar. Kalau empu garap punya keluarga apalagi pangeran pasti nggak mungkin yang nggak jelek. Dari materialnya pun bagus, kemudian dari pamornya pun full, ya kan. Jadi tadi korelasi dengan pamornya adalah pamor Posuta untuk memudahkan kerezekian wajar, ada sama dengan itu Dewi Sekarwangi ya kan, untuk pengasihan. Kalau kita orang kasih, kita lobby rezekinya banyak. Kemudian untuk ketentraman, kalau orang cinta sama kita ya tentrem. Yang kalau benci sama kita itu sing ora tentrem, bener lah Mas. Nah itu nanti tinggal dipraktekkan aja ini. Tak buka, tak tunjukkan ke siapa. Luna Maya gitu ya. Luna Maya. Bubar kon Max Butir. Ya seperti itu, bercanda ya sahabat Pusaka Jawa, bercanda ini. Jadi pusaka akan selaras ketika kita bisa menyatukan energi kita, apalagi energi alam bawah sadar kita disambungkan dengan energi sini ya. Karena erat kaitannya. Terus untuk penyelarasannya tadi tidak ditanyakan. Untuk penyelarasan dengan pemilik, apakah cukup dengan seperti itu saja? Cukup itu aja. Itu tidak nanti pakai berlanjut aja wis. Ya sahabat Pusaka Jawa, jadi yang penting kan seperti itu, nanti tinggal berikutnya lah, berikutnya. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya cukup sekian apa yang dipaparkan oleh Mas Alif dan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi satu wacana. Kita belajar dari sejarah lewat tetangga sebelah. Ternyata ini dulu dipesan oleh Pangeran Antaraja ya, dan dulu banyak dipakai di daerah Jawa Barat ya. Kerajaannya di dekat dengan dengan mana? Pesisir selatan. Pesisir pantai selatan kan, di situ Ciamis kan, Segalu juga dekat. Ya karena yang namanya pusaka itu kan jatuhnya turun temurun. Ya. Apalagi ini kelasnya pusaka-pusaka kerajaan, pasti kan jatuhnya. Terus kenapa sampai ke Mas Wiswaya tiba ke saya, gitu aja. Prosesnya. Nah, terus kalau terus ada yang minat harus dari golongan yang itu ya nggak mesti. Karena harus ada slogan begini Mas Ali, pusaka mencari tuannya sendiri. Ya Mas Ali. Ya. Mas Ali percaya nggak kayak gitu, hal seperti itu? Akan mencari sendiri. Kalau udah jodoh akan ketemu. Seperti itu. Tapi ada juga yang jodoh akan ketemu, tukaran bayi pirang-pirang lah ya. Iya Mas. Orang melu-melu lah. Kan jodoh karena tukaran bayi ibarat mobil Mas, remnya si anyar. Kampasnya dari begitu belum sepan. Nanti kalau sering kegesek-gesek kan akhirnya jalannya sepan. Yang penting aja lintek malah los. Nah, los dot. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, quote Mas, quote. Silakan. Bismillah. Salah dan luput adalah sifat kita sebagai manusia dan makhluk tentunya. Kebenaran mutlak milik Allah Ta'ala. Perbanyak solawat dan solawat. Jangan lupa selalu sholat, jangan pernah ditinggal. Jagalah sholat. Amin. Allahumma shalli amin. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Mas Alif ngomongnya secuil tapi pondasi paling besar. Kalau umat muslim sholat ya alase untuk menampung segala amal ibadah kita. Kalau alase bolong-bolong ya amal ibadahnya bolong. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jika sahabat Pusaka Jawa baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya sampaikan dan Mas Alif paparkan tadi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, hendaknya kita dalam menonton tayangan ini bijaksana. Iya. Ya kan, karena pecinta tosan nasi dibagi tiga. Satu yang suka antikan, yang kedua suka isi, yang ketiga suka dua-duanya, antikan dan isinya. Anda tinggal masuk ke level yang mana, pemeliharanya pun pasti berbeda. Ya, saya tidak akan menggiring sahabat harus ke sini, yang ke nomor 1 atau ke nomor 2 atau ke nomor 3. Anda punya pemahaman sendiri. Karena di sini adalah kita bicara tentang warisan budaya leluhur Nusantara, dan dari pusaka kita bisa belajar sejarah dari ciri-ciri fisiknya, tangguhnya dari tangguh mana, kemudian juga bisa ditanyakan dari tetangga sebelah yang hanya untuk orang-orang tertentu yang bisa menanyakannya, seperti halnya Mas Alif. Oke sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.